Apakah tindakanmu sehari-hari menunjukkan hati yang tumbuh lebih dekat pada Kristus? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pernahkah Anda mendengar pepatah, Tuhan bertemu kita di mana kita berada, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di sana. Santo Ignatius Loyola mengajarkan bahwa Tuhan berurusan dengan setiap jiwa, dengan cara yang terbaik untuk mereka, dan menyesuaikan diri dengan kondisi jiwa. Yang berarti Tuhan memasuki kisah manusia, kita yang sebenarnya, ketakutan, kebahagiaan, luka kita, kebiasaan, tugas dan keputusan kita. Tuhan ditemukan dalam segala hal. Tuhan bertemu kita dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Tuhan bertemu kita dalam kelemahan kita untuk membawa kita menuju kebebasan. Dalam perenungan tentang inkarnasi, Santo Ignatius mengundang kita untuk melihat Trinitas menatap dunia yang hancur, dan dengan bebas memilih untuk memasukinya. Itulah misteri Katolik tentang inkarnasi. Tuhan bertemu umat manusia persis di mana Ia berada untuk mengangkatnya. Yesus tidak pernah membenci kekecilan kita. Ia memulai pekerjaannya di sana. Dalam aturan kebijaksanaan, Ignatius mengajarkan bahwa Roh Kudus menyentuh jiwa. Dengan lembut, ringan, manis seperti setetes air yang masuk ke spons. Tuhan mencapai kita melalui keinginan kita, suka dan duka kita, perjuangan kita, pertemuan kita sehari-hari, doa jujur kita. Rahmat selalu dimulai di mana kita sebenarnya berada, bukan di mana kita berpura-pura berada. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita di sana. Setiap pertemuan sejati dengan Tuhan menarik kita menuju kebebasan, pertobatan, dan kekudusan. Rahmat bertemu kita dan menggerakkan kita. Belas kasih memeluk kita dan mengubah kita. Tuhan bertemu kita di mana kita berada, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di sana. Memerintah hidup kita, menghapus keterikatan yang tidak teratur. Dan jadilah dirimu yang diciptakan. Dalam Injil hari ini, kita diundang untuk bertobat. Mengubah cara kita, berbuah setiap hari, dan bersatu dengan Yesus. Yohanes Pembaptis berteriak di padang gurun, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pesan Yohanes bukan hanya peringatan, tapi juga panggilan penuh kasih untuk transformasi. Pertobatan bukan hanya emosi, atau pengakuan setahun sekali. Itu adalah pergantian hati yang berkelanjutan, dan terlihat melalui buah sehari-hari. Kerendahan hati, pengampunan, belas kasih, integritas, kemurahan hati, kasih bagi orang miskin, konsistensi dalam berdoa, ketaatan pada Tuhan, dan hubungan yang diperbarui. Yesus menginginkan agar kehidupan biasa kita menjadi tanda bahwa rahmat-Nya nyata. Pertobatan otentik bukanlah sentimen, tapi perubahan. Seperti yang diajarkan katekismus. Pertobatan mendalam adalah reorientasi radikal dari seluruh hidup kita terhadap Tuhan. Tuhan bertemu kita di mana kita berada, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di sana. Memerintah hidup kita, menghapus keterikatan yang tidak teratur, dan jadilah dirimu yang diciptakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengasihi kami tanpa syarat. Atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan, dan dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Tolong ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, isilah hati kami dengan rahmat-Mu, kedamaian-Mu, dan belas kasih-Mu. Sembuhkanlah luka kami, perbaharui pikiran kami, dan ubahlah hidup kami. Semoga pertobatan kita nyata, dan semoga kehidupan kita sehari-hari berbuah baik, buah yang memuliakan-Mu dan memberkati orang lain.
Tuhan bertemu kita di mana kita berada, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di sana. Memerintah hidup kita, menghapus keterikatan yang tidak teratur, dan jadilah dirimu yang diciptakan. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan bertemu kita di mana kita berada, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di sana. Memerintah hidup kita, menghapus keterikatan yang tidak teratur, dan jadilah dirimu yang diciptakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.